Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisa Berorientasi Objek dan Desain Berorientasi Objek. Anggota pertama kami yaitu Muhammad Rizky, yang kedua Gaftan, yang ketiga Halim Syaputra, dan keempat saya sendiri yaitu Muhammad Rafli. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi OOAD. OOAD adalah Object Oriented Analysis dan Design. Adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Bagian pertama, sistem analisis. Sistem analis menjelaskan tentang proses rekayasa persyaratan, yaitu mengumpulkan fakta tentang proyek sistem, membuat model yang akan digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem, dan memverifikasi dan memvalidasi bahwa model sudah benar, sebelum melanjutkan ke fase berikutnya dari SDLC. Persyaratan sistem. Bagian pertama dari fase analis sistem SDLC ialah analisis sistem harus mengidentifikasi dan menjelaskan semua persyaratan sistem. Sebuah kebutuhan sistem merupakan karakteristik atau fitur yang harus disertakan dalam sistem informasi. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna, persyaratan sistem berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengukur akselerasi keseluruhan dari sistem yang sudah jadi. Yang pertama itu adapun mengidentifikasi rekayasa kebutuhan terdiri dari kedua, mengumpulkan persyaratan atau memahami masalah. Ketiga, mewakili persyaratan atau menggambarkan masalah. Keempat, memvalidasi dan memverifikasi persyaratan atau menyetujui masalah. Jenis persyaratan. Persyaratan dapat diklasifikasikan dalam berbagai karakteristik. Sebagai contoh persyaratan, mungkin terutama untuk pengguna sistem. Dalam hal ini, mereka dirujuk sebagai definisi persyaratan. Persyaratan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah pernyataan layanan yang disediakan oleh sistem. Contoh dari persyaratan fungsional meliputi, yang pertama itu ada situs web yang akan melaporkan statistik volume online setiap 4 jam. Yang kedua, ada sistem inventaris, akan menghasilkan laporan harian yang menunjukkan nomor bagian. Yang ketiga, bola sistem manajemen, kontak menghasilkan daftar pengingat harian untuk semua penjualan perwakilan. Yang keempat, setiap formulir input harus menyertakan tanggal, waktu, kode produk, nomor pelanggan, dan kuantitas. Kelima, sistem harus menyediakan keamanan masuk di tingkat sistem operasi dan di tingkat aplikasi. Persyaratan non-fungsional adalah persyaratan kendala sistem operasional. Persyaratan non-fungsional juga dikenal sebagai atribut kualitas. Contoh fungsi persyaratan non-fungsional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, layer entry harus seragam, kecuali untuk warna latar belakang yang dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua, sistem harus mendukung 25 pengguna online secara bersamaan. Yang ketiga, respon time juga tidak melebihi 4 detik. Keempat, sistem harus beroperasi 7 hari seminggu atau 365 hari setahun. Yang kelima, sistem harus bekerja pada platform Windows atau NELAC. Tantangan persyaratan. Persyaratan menghadirkan banyak tantangan bagi analisis sistem. 3 dari yang terpenting ialah ketepatan, perjanjian, CRIP. Yang pertama, ketepatan. Persyaratan yang tidak tepat biasanya diwakili menggunakan bahasa alami, seperti contoh yang ditunjukkan pada bagian jenis persyaratan. Persyaratan dapat berupa pernyataan abstrak tingkat tinggi dari layanan atau sistem kendala. Tapi itu juga bisa menjadi spesifikasi matematika yang tergelincir.
Yang kedua, perjanjian. Salah satu masalah utama dengan persyaratan adalah membuat semua orang setuju menyepakati arti yang tepat dari pernyataan persyaratan. Secara teori, persyaratan harus lengkap dan konsisten. Suatu kebutuhan dikatakan lengkap jika mencakup deskripsi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh sistem. Yang ketiga, creep. Hal ini terutama berlaku untuk proyek berumur panjang, di mana personel yang terlibat berubah dari waktu ke waktu. Fenomena ini dikenal sebagai fitur creep. Pertimbangan tambahan. Selain 3 tantangan yang diuraikan sebelumnya, para analis sistem perlu mempertimbangkan 3 faktor tambahan penting, yaitu yang pertama, skalabilitas yang menentukan bagaimana sistem akan menangani pertumbuhan dan permintaan di masa mendatang. Yang kedua, keamanan, yang sangat penting untuk sistem jaringan saat ini. Dan ketiga, biaya kepemilikan yang mencakup semua biaya operasional dan dukungan masa depan. Scalability. Skalabilitas mengacu pada kemampuan sistem untuk menangani peningkatan bisnis volume dan transaksi di masa depan, karena akan memiliki masa manfaat yang lebih lama. Pertimbangan kemampuan sistem menawarkan return yang benar pada investasi awal. Keamanan untuk sistem lama yang telah digunakan selama waktu. Saat ini, keamanan sangat penting untuk sistem jaringan yang telah dari kebutuhan non-fungsional menjadi kebutuhan fungsional. Dengan kata lain, keamanan adalah pertimbangan penting untuk semua pengembangan sistem. Total biaya kepemilikan. Selain biaya langsung, pengembangan sistem harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan biaya tidak langsung yang berkontribusi pada total biaya kepemilikan atau TCO. TCO sangat penting jika tim pengembang menilai beberapa alternatif. Setelah mempertimbangkan biaya tidak langsung yang tidak selalu terlihat, sebuah sistem yang pada awalnya terlihat murah bisa menjadi pilihan yang paling mahal. Satu masalah adalah bahwa perkiraan biaya cenderung mengecilkan biaya tidak langsung seperti dukungan pengguna dan kerugian produktivitas waktu terhenti. Bahkan jika angka akurat tidak tersedia, analis sistem harus mencoba mengidentifikasikan biaya tidak langsung dan memasukkan perkiraan TCO. Bagian kedua, yaitu sistem desain. Desain sistem merupakan fase ketiga dari 5 fase dalam yang bekerja dengan beberapa elemen yang berbeda. Keputusan untuk mengubah format laporan mungkin memerlukan perubahan dalam desain data atau layar input. Daftar periksa desain akan termasuk antarmuka pengguna, prosedur input dan output, desain data, dan arsitektur sistem. Pada akhir fase ini, analis menyiapkan spesifikasi desain sistem dan memberikan presentasi kepada manajemen. Tujuan dari sistem desain adalah untuk membangun sistem yang efektif, andal, dan dapat dipelihara. Yang pertama, ada sebuah sistem efektif jika mendukung kebutuhan bisnis dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, suatu sistem dapat diandalkan jika menangani kesalahan input, kesalahan pemrosesan, kegagalan perangkat keras, atau kesalahan manusia. Desain yang baik akan mengantisipasi kesalahan, mendeteksi mereka sedini mungkin, membuatnya mudah untuk memperbaikinya, dan mencegahnya merusak sistem itu sendiri. Lainnya, karakteristik sistem yang andal termasuk tersedia hampir sepanjang waktu dan cadangan yang tepat dipertahankan jika terjadi kegagalan sistem. Yang ketiga,
Suatu sistem dapat dipertahankan jika fleksibel, terukur, dan mudah dimodifikasi. Perubahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki masalah, beradaptasi dengan kebutuhan pengguna, atau memanfaatkan teknologi baru. Antarmuka pengguna. Sebuah user antarmuka atau UT menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem komputer dan semua perangkat keras, perangkat lunak, layar, menu, fungsi, output, dan fitur yang mempengaruhi komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer. Pengguna antarmuka adalah kunci kegunaan yang mencakup kepuasan pengguna, dukungan untuk fungsi bisnis, dan efektivitas sistem. Secara tradisional, tentang desain antarmuka pengguna dimulai dengan diskusi tentang output karena output adalah apa yang disentuh, dilihat, dan dibutuhkan pengguna untuk melakukan pekerjaan mereka. Saat ini, situasinya berbeda karena beberapa alasan diantaranya. Yang pertama, pengguna dapat merancang output mereka sendiri, rancang sistem lebih sadar akan kebutuhan dan keinginan pengguna. Sistem dapat menjaga integritas data dan masih memungkinkan pengguna untuk melihat, mengurutkan, memfilter, dan memeriksa data dengan cara apapun yang membantu mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, Departemen TI yang terpusat tidak lagi menghasilkan banyak laporan tercetak. Laporan-laporan itu sudah tidak terpakai. Sementara beberapa contoh mungkin bertahan, tren yang luar biasa adalah keluaran yang dirancang pelanggan. Yang ketiga, antarmuka pengguna itu sendiri telah berkembang menjadi saluran dua arah. Dengan kemampuan output yang kuat, dan sebagian besar kebutuhan informasi pengguna dapat dipenuhi dengan data yang dihasilkan layar, yang dapat dicetak, dilihat, atau disimpan oleh pengguna. Interaksi komputer dan manusia. Antarmuka pengguna didasarkan pada prinsip dasar interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia-komputer atau HCI menggambarkan hubungan antara komputer dan orang-orang yang menggunakan RHCM untuk melakukan pekerjaan mereka. Seperti pekerja yang ditunjukkan pada gambar 8.2. Konsep HCT berlaku untuk segala hal dari mulai ponsel pintar hingga jaringan global. Dalam arti luas, HCI mencakup semua komunikasi dan instruksi yang diperlukan untuk memasukkan input ke sistem dan untuk mendapatkan output dalam bentuk tampilan layar atau laporan tercetak. Antarmuka pengguna awal melibatkan pengguna mengetik perintah kompleks pada keyboard yang ditampilkan sebagai teks hijau di layar hitam. Kemudian muncul GUI yang merupakan peningkatan besar karena menggunakan icon, objek grafis, dan perangkat penunjuk. Saat ini, desainer berusaha menerjemahkan perilaku, kebutuhan, dan keinginan pengguna ke dalam antarmuka yang tidak benar-benar diperhatikan pengguna. IBM telah memulai bahwa antarmuka pengguna terbaik adalah hampir transparan. Anda dapat melihat langsung melalui antarmuka pekerjaan Anda sendiri. Dengan kata lain, antarmuka transparan tidak mengalihkan perhatian pengguna dan tidak menarik perhatiannya sendiri. Ini adalah contoh gambar 8.2. HCI is essential to employee productivity. Seorang analis sistem merancang antarmuka pengguna untuk perangkat lunak yang dikembangkan sendiri dan menyesuaikan antarmuka untuk berbagai paket komersial dan aplikasi produktivitas pengguna. Tujuan utamanya adalah untuk membuat desain yang ramah pengguna, yang mudah dipelajari dan digunakan. Pemimpin industri Microsoft dan IBM sama-sama mencurahkan sumber daya yang cukup besar untuk penelitian antarmuka pengguna. Gambar 8.3 menjelaskan pekerjaan IBM Research pada HCI. Tujuan mereka menyatakan adalah untuk mendesain sistem yang lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk digunakan orang.
karena HCI memiliki dampak besar pada produktivitas pengguna. HCI mendapat banyak perhatian terutama jika menyangkut masalah jutaan dolar. Misalnya, dalam artikel Interaksi Manusia dan Komputer dalam Rekam Medis Elektronik dari perspektif dokter dan ilmuwan data oleh Ibologia Era al. Dari Prosedia Computer Science 100 atau Elsevier 2016. Penulis menggambarkan bagaimana kegunaan perangkat lunak memiliki dampak besar pada profesi medis. Dan tidak semua orang senang tentang hal itu, terutama dokter yang sering berjuang dengan sistem catatan kesehatan elektronik atau EHRS yang dirancang dengan buruk. Dalam artikelnya, Miss Gardner menunjukkan bahwa dokter sering melakukan banyak tugas, menjawab pertanyaan tentang satu pasien saat penulis resep untuk pasien lain, dan perangkat lunak EHR tidak dirancang untuk jenis alur kerja tersebut. Tujuh kebiasaan desainer antarmuka yang sukses. Yang pertama, mengerti mengenai bisnis. Yang kedua, maksimalkan efektivitas grafis. Yang ketiga, berpikir seperti pengguna. Yang keempat, gunakan model dan prototype. Yang kelima, fokus pada kegunaan. Yang keenam, invite feedback. Yang ketujuh, dokumentasikan semuanya. Panduan untuk desain user interface. Suatu sistem mungkin memiliki teknologi canggih dan fitur canggih, tetapi ujian sebenarnya adalah apakah pengguna menyukai dan merasa bahwa sistem itu memenuhi kebutuhan mereka. Berikut ini adalah seperangkat pedoman umum untuk desain antarmuka pengguna yang sukses. Ada pedoman yang disaring dan dari praktik terbaik selama bertahun-tahun di industri. Ada beberapa tumpang tindih karena banyak pedoman utama yang memiliki elemen yang sama. Meskipun tidak ada pendekatan standar untuk antarmuka desain. Pedoman ini adalah titik awal yang cocok untuk pengembangan sistem tradisional. Pengembangan antarmuka pengguna untuk aplikasi web atau untuk aplikasi seluler memiliki pertimbangan uniknya sendiri di atas dan di luar pedoman umum ini. Mungkin pedoman yang paling penting adalah bahwa tidak semua rekomendasi ini harus diikuti. Antarmuka terbaik adalah yang paling sesuai untuk pengguna. Membuat antarmuka yang mudah dipelajari dan digunakan. Pertama, fokus pada tujuan desain sistem daripada memperhatikan antarmuka. Yang kedua, buat desain yang mudah dipahami dan diingat. Pertahankan desain umum di semua modul antarmuka, termasuk penggunaan warna, penempatan layar, font, dan keseluruhan tampilan dan rasa. Yang ketiga, memberikan perintah, tindakan, dan respon sistem yang konsisten dan dapat diprediksi. Yang keempat, memungkinkan pengguna untuk memperbaiki kesalahan orang dengan mudah. Yang kelima, beri label dengan jelas pada semua kontrol, tombol, dan icon. Yang keenam, pilih gambar yang familiar yang dapat dipahami pengguna dan berikan instruksi di layar yang logis, ringkas, dan jelas. Yang ketujuh, tampilkan semua perintah dalam daftar item menu, tapi redupkan apapun perintah yang tidak tersedia bagi pengguna. Yang kedelapan, permudah navigasi atau kembali ke level manapun di menu struktur. Bagian 3. Komponen analisa dan desain berorientasi objek. A. Objek. Objek merupakan salah satu komponen utama dalam suatu analisa pemrograman. Karena dengan objek tersebut kita dapat menentukan metode dan analisa yang akan kita gunakan. Berikut ini beberapa hal yang penting dari objek. 1. Objek harus memiliki identitas, yang berarti
bahwa data objek dapat diukur-ukur dan mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas-entitas. 2. Objek harus konkret dan jelas, seperti halnya arsip di dalam sebuah sistem konseptual yang memiliki perjadwalan dalam multiprocessing pada sistem operasi. 3. Objek harus memiliki sifat yang melekat pada identitasnya. 4. Lebih dari suatu objek dapat berbeda-beda walaupun semua nilainya atribut sama identik. B. Kelas objek. Kelas objek merupakan gambaran sekumpulan objek-objek yang terbagai dalam atribut, operasi metode, hubungan, dan makna yang sama. Dalam suatu kelas objek, kegiatan dapat merupakan data atribut dan perilaku atau operasi yang mempunyai struktur data sama dengan dalam satu grup. Kelas objek juga dapat berfungsi sebagai wadah objek dan dapat digunakan untuk menciptakan objek. Objek memiliki fakta atau keterangan dari sebuah kelas. C. Istilah-istilah objek. Dalam suatu objek, terdapat 3 istilah yang harus diketahui, antara lain 1. Atribut atau data yang menegaskan objek. 2. Operasi, suatu fungsi di dalam suatu kelas yang dikombinasikan dalam bentuk tingkah laku kelas. 3. Metode, sering disebut juga sebagai prosedur. Bagian 4. Karakteristik metodologi berorientasi objek. Ada 3 karakteristik utama dalam metodologi pengembangan sistem berorientasi objek, yaitu 1. Encapsulation atau pengkapsulan. Encapsulation merupakan dasar pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas sama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. 2. Inheritance atau pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Metode dan atribut objek induk diturunkan kepada objek anak, demikian seterusnya. Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan yang secara hierarki. Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subkelas. Suatu subkelas mempunyai hubungan dan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki induknya dan ditambah dengan sifat uniknya yang dimilikinya. Kelas objek dapat didefinisikan atribut dan servis dari kelas objek lainnya. Interest menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Contoh, kereta dan pesawat adalah subkelas dari angkutan penumpang. Yang kedua, subkelas di atas mewarisi sifat yang dimiliki kendaraan bermotor, yaitu membutuhkan daya baik listrik atau fosil dan dapat berjalan. Subkelas tersebut memiliki sifat yang berbeda, misalnya bentuk, ukuran, kecepatan, serta bahan bakar yang digunakan. Polimorfis atau polimorfis. Polimorfis yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfis merupakan arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada yang seharusnya menciptakan objek karakteristik metodologi berorientasi objek. Misalnya membuka jendela, membuka pintu, membuka surat kabar, dan membuka percakapan. Operasi-operasi di atas walaupun mempunyai nama yang sama tetapi diberikan pada objek yang berbeda maka mempunyai makna yang berbeda. Bagian 5. Tahapan pengembangan sistem berorientasi objek. Siklus pemodelan atau langkah-langkah pemodelan dalam mengembangkan suatu sistem adalah 1. Rekayasa pemodelan sistem menyangkut pengumpulan kebutuhan atau requirement gathering pada level sistem dengan sejumlah analisis serta top design. 2. Analisis merupakan kebutuhan perangkat lunak atau proses requirement gathering difokuskan, khususnya pada perangkat lunak.
Untuk memahami sifat program yang dibangun, analis harus memahami domain informasi, tingkah laku untuk unjuk kerja dan interface yang diperlukan. Kebutuhan sistem maupun perangkat lunak didokumentasikan dalam review bersama user. 3. Desain memiliki fokus terhadap 4 hal, yaitu desain database, arsitektur perangkat lunak, arsitektur interface, dan algoritma prosedural. Bagian 6. Alat dalam pengembangan sistem berorientasi objek. UML atau Unified Modeling Language. UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mulanya, UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan perdokumentasikan sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint atau sebuah software. UML dapat digunakan sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. UML sangat penting bagi sebagian orang karena UML berfungsi sebagai bridge atau jembatan penerjemah antara pengembang sistem dengan pengguna. Disinilah pengguna dapat memahami sistem yang nantinya akan dikembangkan. Perlu kamu tahu bahwa sebenarnya UML mudah untuk dipelajari, tak hanya untuk developer, tapi juga untuk para pebisnis. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan materi jenis diagram pada UML. Yang pertama yaitu ada use case diagram. Definisi dari use case diagram ialah merupakan suatu diagram yang menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Sebuah use case dapat merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Bisa dilihat jenis dari use case diagram itu ada 4. Yang pertama itu ada aktor yang digunakan untuk posisi dalam satu pendekatan yang diberikan. Yang kedua yaitu ada use case ya, yang bentuknya oval, itu untuk merepresentasikan operasi atau gerakan di dalam prosedur. Yang ketiga itu ada sistem, digunakan untuk menguraikan ruang lingkup. Yang keempat itu ada package atau paket ya, itu untuk detail tambahan yang tidak wajib. Lalu jenis kedua itu ada objek diagram. Objek diagram atau diagram objek diturunkan dari diagram kategori, sehingga diagram objek didasarkan pada diagram kelas. Diagram objek merupakan contoh diagram kategori. Ide-ide unsur identik untuk diagram kecanggihan dan diagram objek. Diagram objek juga melambungkan tampilan statis dari suatu metode, tetapi tampilan statis ini adalah gambar sistem pada saat yang ditentukan. Berikut di bawah ini ada contoh dari objek diagram, bisa dilihat. Lalu selanjutnya diagram kelas. Diagram kelas menggambarkan konstitusi kelas. Penggunaan diagram kelas menunjukkan keberadaan kelas dan hubungannya dalam pandangan logis suatu sistem. Berikut di bawah ada contoh kelas diagram. Ini menunjukkan sistem informasi siswa. Kelas, jurusan mahasiswa, dan mata kuliah didefinisikan dengan judul, atribut, dan operasinya. Selanjutnya jenis diagram keempat yaitu ada activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah diagram utama lebih lanjut dalam UML untuk menggambarkan aspek dinamis dari sistem. Activity diagram adalah diagram apung untuk melambangkan jenis drift satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Aktivitas dapat digambarkan sebagai operasi dari prosedur. Oleh karena itu, pengelolaan mengikuti arus ditarik dari satu operasi ke operasi lainnya. Pengembangan ini mungkin juga berurutan, bercabang, atau bersamaan. Nah, berikut adalah contoh dari aktivitas diagram. Lanjut, diagram kelima yaitu ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan siklus hidup dari objek tunggal. Sekarang untuk memperjelasnya, komputer keadaan dan didefinisikan sebagai perangkat komputasi yang mendefinisikan keadaan satu-satunya dari suatu objek, dan keadaan ini dikelola dengan cara gerakan luar atau dalam. Berikut
contoh state chart diagram. Lalu ada komponen diagram. Komponen diagram adalah satu-satunya dalam frasa alam dan perilaku. Diagram komponen digunakan untuk memodelkan fitur fisik suatu pendekatan. Jadi diagram komponen ini digunakan untuk membayangkan organisasi dan hubungan antara on dalam suatu sistem. Diagram ini juga digunakan untuk membuat teknik yang dapat dieksekusi. Berikut adalah contoh komponen diagram. Lanjut, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal, objek-objek yang terkait. Sequence diagram dapat digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Di bawah ini adalah contoh sequence diagram. Lanjut, deployment diagram. Deployment diagram merupakan gambaran proses-proses berbeda pada suatu sistem yang berjalan dan bagaimana relasi di dalamnya. Ini adalah contoh deployment diagram. Lalu selanjutnya adalah kolaborasi diagram. Kolaborasi diagram atau collaboration diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan pengorganisasian interaksi yang terdapat di sekitar objek. Misalnya sequence diagram dan hubungannya terhadap yang lainnya. Nah, di sini juga terlampir ya contoh collaboration diagram. Oke, baik. Selanjutnya saya kembalikan kepada Muhammad Rafli selaku MC untuk penutup. Silakan. Ya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu semaaf-maafnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.